Salam tangguh dan salam sehat. Saya Gede Tejo, peserta pelatihan kepemimpinan administrator di BPSDN Provinsi Bali tahun 2021. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu permasalahan kebencanaan di Bali, sekaligus inovasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah itu. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana, memang terdapat 14 jenis bencana yang berpotensi di Bali, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga likuifaksi. Tanpa mengesampingkan bencana lainnya, saya ingin fokus untuk merancang strategi pengurangan risiko bencana untuk ancaman tsunami. Meski tsunami itu relatif jarang terjadi, tetapi kerentanannya di Bali sangat tinggi. Kita ketahui bersama, destinasi pariwisata dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Bali banyak berada pada pesisir pantai dan zona-zona bahaya tsunami. Panjang pantai pesisir Bali sekitar 593 km, dan di sepanjang pantai itu terdapat 153 desa yang masuk pada zona bahaya tsunami. Menyadari hal ini, Gubernur Bali telah menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kami harus memegang teguh dan konsisten untuk melaksanakan visi Nangun Satkerti Loka Bali, di mana salah satu misinya menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi Bali harus membangun sistem keamanan terpadu yang ditopang oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk keamanan kerama Bali dan para wisatawan. Telah banyak yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Bali untuk mengurangi risiko bencana. Misalnya, sosialisasi dan edukasi kebencanaan, simulasi lapangan, membentuk desa tangguh bencana, hingga sertifikasi kesiapsiagaan bagi pengelola industri pariwisata. Tapi ada satu hal yang menjadi PR besar, yaitu sarana prasarana peringatan dini bencana yang masih sangat terbatas. Memang untuk mengurangi korban tsunami, kita mendorong masyarakat untuk melakukan evakuasi secara mandiri. Tetapi keberadaan sirine tetap menjadi penting karena suara sirine mencerminkan perintah evakuasi resmi dari pemerintah kepada masyarakat. Untuk menggambarkan permasalahan sistem peringatan dini, mari kita lihat salah satu sirine tsunami yang ada di pantai Sanur. Saat ini saya sudah sampai di Pantai Matahari Terbit di Sanur, tempat salah satu sirine tsunami yang terpasang di wilayah Denpasar. Secara fisik kita bisa lihat seperti yang tampil di belakang saya. Sirine di Pantai Matahari Terbit ini adalah salah satu dari 9 sirine tsunami yang ada di Bali, yang semuanya diperoleh dari hibah BMKG sejak beberapa tahun lalu, sehingga sekarang sepenuhnya sudah dirawat dan dikendalikan oleh BPBD Provinsi Bali. Sistem kerja sirine ini berbasis GSM dan satelit yang berfungsi saling backup. Suara sirine ini bisa menjangkau wilayah sekitar dengan radius 2 km. Untuk membangun satu unit sirine tsunami model ini diperlukan biaya sekitar 1,3 miliar dan biaya perawatannya kurang lebih 120 juta per tahun per unit. Berikut adalah peta lokasi dan jangkauan wilayah yang memperoleh layanan peringatan dini tsunami sampai saat ini. Bila sirine diaktifasi, wilayah yang terjangkau peringatan dini diwakili oleh lingkaran warna orange, sedangkan masyarakat di sepanjang garis merah yang juga terancam tsunami tidak memperoleh informasi peringatan dini. Sementara dalam ketentuan standar pelayanan minimal urusan bencana, informasi peringatan dini bersifat wajib disediakan oleh pemerintah dan masyarakat berhak memperoleh informasi. Di satu sisi, bila Pemprov Bali membangun jaringan sirine seperti yang sudah ada ini untuk menjangkau 153 desa bahaya tsunami, bisa dibayangkan berapa besar sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu, melalui kesempatan pelatihan kepemimpinan administrator tahun ini, saya bertekad melakukan aksi perubahan sebagai solusi atas masalah sistem peringatan dini. Dan solusi itu Istana Loka Bali. Istana Loka Bali merupakan akronim dari Inovasi Sistem Peringatan Dini Bencana Loka Bali berbasis GSM dan radio digital. Istana Loka Bali memberi solusi, yaitu dengan membangun sirine tanpa biaya dari pemerintah dengan cara
mendorong partisipasi dunia usaha seperti hotel dan pengelola objek-objek vital untuk turut serta menyediakan sirine secara mandiri. Agar dunia usaha dapat berpartisipasi, maka sirine dimodifikasi bentuknya portable sehingga biaya pengadaannya murah dan efektif untuk kepentingan peringatan dini di lingkungan masing-masing. Bentuknya yang portable dengan sistem kerja GSM dan radio digital, maka biaya untuk membuat satu unit sirine tidak lebih dari 70 juta, dengan biaya perawatan tidak lebih dari 10 juta per tahun. Istana Loka Bali juga akan didukung dengan kebijakan, yaitu melalui Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, di mana setiap pengelola usaha pariwisata diwajibkan melakukan mitigasi bencana, diantaranya agar memiliki sistem peringatan dini. Berikutnya, melalui keputusan gubernur tentang pedoman pelaksanaan sertifikasi kesiapsiagaan bencana bagi dunia usaha, di mana salah satu indikator penilaian sertifikasi adalah ketersediaan sistem peringatan dini. Terlibatnya dunia usaha, maka pemerintah hanya akan fokus untuk menyediakan sirine pada zona-zona bahaya yang tidak memungkinkan adanya dunia usaha untuk menyediakan. Bisa juga berbentuk portable ataupun yang berbentuk tower sirine. Mari kita lihat progres pembuatan Istana Loka Bali. Ya, kita sudah berada di workshop tempat kita membuat inovasi Istana Loka Bali. Di workshopnya PT Harapan Pertiwi Bangun Nusantara yang mensupport kita untuk inovasi. Kita lihat sejauh mana progres pembuatan sirine. Ini memang belum rampung 100%, masih ada beberapa komponen yang masih kita order. Nanti kalau sudah datang semuanya, di sini akan penuh ini alat-alatnya, termasuk baterai di sini di bagian bawah. Alat utama yang ada di dalam sirine ini, di sini ada detektor misalnya. Ini fungsinya adalah untuk menyaring sinyal yang tersedia GSM atau radio. Bila GSM-nya lumpuh akibat bencana, maka secara otomatis yang radio ini berfungsi untuk mengaktifasi sirine. Dan ini kelebihannya adalah bila suara yang dihasilkan ini masih kurang, di sini ada soket, bisa diintegrasikan dengan sistem suara yang sudah ada. Misalnya digabungkan dengan sound system yang ada di kamar-kamar hotel, itu tinggal dihubungkan ke sini, maka ketika ini aktif, seluruh kamar bisa juga mendengar. Atau bisa juga dengan tambahan alat ini. Jadi ini tentu saja bisa menambah jangkauan radius daripada suara ini. Setelah hampir 2 bulan, Istana Loka Bali berhasil dirakit. Prototipe produknya saya tempatkan sementara di ruang rapat BPBD. Jadi Istana Loka Bali sementara dibuat 3 sekaligus, yaitu yang berbasis GSM dan radio digital yang lebih besar, sementara yang kecil ini berbasis GSM saja. Jadi ini percontohan, semua sudah rampung. Perlengkapannya termasuk baterai, ini tahan sampai 24 jam apabila listrik mati. Langkah berikutnya adalah uji coba. Kita ikuti proses uji coba dari ruang operator petugas. Ya, ini adalah ruang operator petugas BPBD yang melaksanakan tugas 24 jam 7 hari atau 24/7. Di sini salah satu tugasnya adalah untuk mengaktifasi sistem peringatan dini tsunami. Kita lihat sekarang proses salah satu operator untuk mengaktifasi sirine. Coba diaktifasi, Pak. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Uji coba Istana Loka Bali sudah selesai dilakukan dan berhasil sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, ini siap diaplikasikan di lapangan. Istana Loka Bali bisa juga dikembangkan untuk sistem peringatan bencana lainnya, seperti sistem peringatan dini erupsi Gunung Agung.
pada tahun 2017 BNPB telah menghibahkan 6 unit sirine Gunung Agung, tetapi sistem kerjanya masih sangat manual dan memerlukan petugas di lapangan untuk melakukan aktivasi. Oleh karena itu, dengan Istana Loka Bali, kami akan upgrade sistem peringatan dini Gunung Agung sehingga dapat dikendalikan dan diaktifasi dari kantor BPBD Provinsi Bali di Denpasar. Tidak cukup sampai di situ, untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi, maka Istana Loka Bali juga dilengkapi dengan sistem aplikasi untuk HP. Artinya, bila mana jaringan GSM masih bisa berfungsi saat gempa bumi, HP masyarakat atau wisatawan yang menginstal aplikasi Istana Loka Bali secara otomatis akan berbunyi sebagai sirine. Dengan demikian, Istana Loka Bali hadir untuk mengurangi risiko bencana. Salam tangguh. Om Swastiastu, salam tangguh. Saya Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, atas nama pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada peserta diklat kepemimpinan yang telah mampu menyelesaikan inovasi yang dibangun. Istana Loka Bali berbasis GSM dan radio digital adalah sebuah kebutuhan yang memang urgen di tengah kita menghadapi berbagai potensi bencana di Provinsi Bali. Oleh karena itu, sistem peringatan dini sebuah kebutuhan vital di tengah Bali dihadapkan pada berbagai potensi ancaman bencana. Tinggal ke depan untuk bisa berkesinambungan disiapkan strategi kebijakan sehingga kami di pemerintah daerah bisa merangkul konsep pentahelik kolaborasi dengan mengedepankan kami unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, kalangan akademisi, dan tentu dari unsur media. Harapan kami, inovasi yang dibangun mendapat support positif dari berbagai pihak, terutama masyarakat dan Keramo Bali dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di Provinsi Bali. Rahayu, Om, Santi, 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 Om. Kami dari PLN menyambut baik dan mengapresiasi terobosan inovasi yang dirancang BPBD Provinsi Bali berupa Istana Loka Bali. Selaku pengelola objek vital nasional, khususnya di bidang ketenagalistrikan, tertarik untuk mengaplikasikan Istana Loka Bali untuk kepentingan kami menjalankan tugas sehari-hari. Minimal untuk peringatan dini bagi karyawan PLN itu sendiri. Ini adalah wujud partisipasi kami untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana. Terima kasih. Nangun sakir tilo ke Bali, sane kedadosan visi Bali mangke